Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya pemirsa, usai arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan dan menetapkan upah minimum provinsi untuk tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Hal tersebut tertuang pada aturan Permenaker nomor 16 tahun 2024 dan tentunya pemberlakuan akan upah minimum provinsi sebesar 6,5% ini akan berlaku dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Lantas bagaimanakah kemudian akan presensi dari kebijakan baru ini dan seperti apakah terkait tentang tantangan maupun peluang-peluang yang akan tercipta hingga resiko akan dampak kebijakan baru ini dirasakan dari sejumlah pihak khususnya bagi para pengusaha, dan idealkah 6,5% sebagai kenaikan upah minimum provinsi tersebut. Kita akan diskusikan dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni wacana kenaikan UMP Sumatera Utara. Untuk akan hal demikian, kita telah undang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Ada dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, tak asing bagi saya dan juga Anda pemirsa yang menyaksikan TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bang Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Gunawan. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, nggak muat jumpa saya terus Bang. Terima kasih Bang Gunawan telah menyempatkan kehadiran untuk berbincang dengan kami di wacana kenaikan UMP Sumut. Dan yang kedua pemirsa yang juga menjadi idola saya, beliau adalah Kadin Sumatera Utara, Abang Dah Riki. Selamat sore Bang Riki. Kabar baik ya Bang? Baik. Terima kasih juga telah bersedia hadir di tengah kesibukan yang luar biasa untuk penetapan upah minimum provinsi yang banyak sekarang digodok dari berbagai pihak, begitu ya Bang Riki? Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan turut hadirlah bersama kami melalui tayangan ini dengan wacana kenaikan UMP Sumatera Utara. Baik, kalau begitu saya mulai untuk melakukan diskusi pertama sekali ini kepada Kadin Sumatera Utara, Abang Dariki. Bagaimana Anda melihat bahwa UMP atau upah minimum provinsi ini akan berlangsung 1 Januari 2025 dengan kenaikan sebesar 6,5%. Presensi dan esensinya ini seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya ini agak terkejut bagi sisi pengusaha, di mana yang tadinya kita berharap upah itu jangan naik sekian tinggi, ternyata ditetapkan naik sampai 6,5%. Nah ini otomatis akan menjadi satu tantangan bagi pengusaha yang sekarang dalam proses untuk pengembalian diri dari masa-masa COVID. Jadi ini sekarang masa restorasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan lagi usahanya, tetapi terkena dengan 6,5% ini. Ditambah lagi akan ada penetapan upah sektoral. Ya. Nah, upah sektoral untuk Sumatera Utara sendiri sampai saat ini sedang dalam pembahasan dan belum ada pemutusan apapun. Dan tadi juga Bapak Kepala Dinas meminta izin untuk nggak bisa hadir karena sedang berlangsung untuk sidang penetapan upah sektoral. Nah, jadi kita akan memikirkan bagaimana sih tantangan yang terbaru ini dengan adanya upah dan ada sebagian pelemahan ekonomi di beberapa sektor untuk kembali lagi menjadi sektor yang unggul di kemudian hari. Oke, dan secara singkat upah minimum sektoral ini adalah upah yang diberlangsungkan untuk memiliki karakteristik tertentu begitu dengan resiko-resiko kerja tertentu begitu ya Bang, untuk bisa menjadi informasi. Tadi Anda mengatakan bahwa ini sangat mengejutkan, tidak menjadi harapan kenaikan 6,5% untuk tahun 2025. Idealnya ini berapa untuk dari Kadin sendiri akan kenaikan yang seyogianya ini bisa keberpihakannya kepada seluruh pengusaha? Kalau untuk tahun sebelumnya kita sekitar naik 3%. Itu kisaran 3%, 3,75 kalau nggak salah. Untuk tahun ini kita berharap juga stabil dulu, untuk paling di 3,75 dulu, tapi ini naiknya sampai 6,5 gitu. Sehingga itu untuk di kalangan pengusaha sangat terkejut. Ditambah lagi ada upah sektoral. Nah upah sektoral ini agak menjadi bola liar jadinya. Nah kenapa menjadi bola liar? Karena di Permenaker itu ditentukan usaha yang mempunyai resiko tinggi dan wajib mempunyai sertifikasi untuk bekerja untuk tenaga kerjanya. Bisa disebutkan salah satu bentuk pekerjaan yang terkait tentang upah minimum sektoral ini di bidang apa? Kalau untuk kita sampai sekarang ini kita masih belum bisa menyebutkan, karena masih dalam proses pembahasan di sidang penetapan upah sektoral sampai saat ini masih berjalan, dan nanti
mungkin akan kita update untuk di berikutnya. Oke. Iya. Baik, kemudian sebelum menjauh ke Bang Gunawan Benjamin, akan wacana kenaikan UMP Sumatera Utara ini tentu Anda mengatakan bahwa ini menjadi hal yang mengejutkan karena ekonomi kita adalah kaitan terhadap restorasi akibat COVID-19 kemudian ini. Lantas upaya yang bisa dilakukan Kadin, khususnya Kadin Sumatera Utara ini untuk bisa kembali lagi bagaimana kedua belah pihak, baik pemerintah, baik juga pengusaha ini bisa duduk untuk mendudukkan informasi dan juga akan penetapan yang baik itu seperti apa Anda harapkan? Sebenarnya kita punya satu rencana baru kemarin. Upah naik itu kita berharap jangan tinggi, tetapi kita akan berjuang di kesejahteraan buruh. Selama ini kesejahteraan buruh itu tidak pernah betul-betul diperhatikan. Nah, sedangkan dengan adanya upah naik, otomatis semua harga barang juga akan ikut naik. Begitu harga barang semua ikut naik, upah naik juga nggak akan berarti. Sehingga kita berpikir kemarin, bagaimana kita untuk mengupayakan kesejahteraan buruh, terutama 64 komponen kehidupan layak, itu akan kita perhatikan dan kita upayakan bagaimana ini bisa ke depannya bermanfaat bagi buruh. Sehingga kenaikan upah nanti ke depannya tidak banyak, tetapi kesejahteraan buruh itu tetap terjaga. Nah, dengan sekarang ini upah naik, kita bilang sampai 10%. Otomatis harga barang juga akan naik sampai ke 10%. Pasti. Sehingga dengan harga barang naik, upah naik, ini nggak akan berarti yang adanya inflasi. Sehingga itu menjadi PR yang sangat berat bagi Kadin juga sebagai rumah dari para pengusaha dan juga nanti ke depannya ke pemerintah. Sehingga kita kemarin coba berjuang bagaimana sih kesejahteraan ini bisa kita upayakan, terutama pemenuhan 64 komponen hidup layak. Oke, dan nanti juga kita kemungkinan besar akan mempertanyakan kepada Bang Riki selaku Kadin Sumatera Utara ini, resiko besar akan dampak kenaikan 6,5% ini apa saja, tahan kembali karena kita mengingat wilayah Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kota dan kabupaten, begitu ya Bang Riki. Saya kembali langsung ke Bang Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi yang handal, luar biasa sekali perspektifnya ini. Bang Gunawan, kalau berbicara terkait tentang wacana kenaikan UMP Sumatera Utara, pasti kita ingin juga melihat pendapat maupun perspektif dari seorang pengamat ekonomi ini. Apa yang ada di benak Abang akan kenaikan ini? Dampak seperti apa? Dan juga peluang apa yang akan terjadi? Iya sih, kalau misalkan naik 6,5% ketinggian ya, pada dasarnya seperti itu ya. Karena kita tahunya inflasi itu kan sebenarnya masih dalam rentang 2% hingga tutup tahun 2024. Bahkan untuk semua di bawah 2%, kan begitu. Nah, memang dari satu sisi kenaikan 6,5% itu baik ya buat para pekerja gitu kan ya, tapi pikirkan pengusahaan juga. Kenapa? Karena memang dengan kondisi ekonomi yang melambat ya, kita bilang sekarang ini gitu kan ya, ada kenaikan PPN untuk barang mewah di angka 12%, ada kemungkinan lanjut tekanan inflasi yang tinggi di semester pertama begitu ya. Jadi kenaikan upah ini memang seakan-akan gitu kan ya, memberikan angin surga nih bagi masyarakat, bagi para pekerja bahwasanya wah ini gaji akan naik tinggi gitu kan ya. Tapi kita perlu waspada juga dengan kenaikan seperti ini itu nanti dampaknya ke industri itu seperti apa. Kan gitu kan, jangan-jangan ini makin melambat lagi kan begitu. Kalau seandainya nih ada upah yang ditetapkan naik 6,5%, terus kita nanti ada bicara upah sektoral, katakanlah nanti naiknya seperti yang dikatakan Bang Riki tadi sampai 10% gitu kan ya. Ini sebenarnya yang jadi persoalan, mampu nggak pengusaha menanggung itu, kan begitu. Oke lah, tidak semua sektor itu terdampak dari pelambatan ekonomi atau mungkin tidak semua sektor itu mengalami recovery setelah pandemi COVID-19. Tapi kan kebanyakan, ya kan, semuanya masih dalam proses recovery, kan begitu kan ya. Hanya beberapa sektor aja lah yang mungkin kelihatannya itu agak membaik, seperti katakanlah perusahaan kelapa sawit yang menikmati kenaikan harga CPO sampai 5.100 ringgit Malaysia per ton pada hari ini gitu kan. Tapi kan nggak semuanya akan mengalami nasib yang serupa. Nah, yang saya khawatirkan itu justru kita tuh kayak gambling jadinya. Kalau kita naikin dengan angka yang tinggi, yang cukup signifikan seperti yang sekarang, berarti kita punya dua kemungkinan ke depan. Ekonomi yang makin melambat, gitu kan ya, dengan euforia di level para pekerja ya, dengan kenaikan gaji yang lumayan signifikan, gitu kan ya. Tapi di satu sisi yang lain, kita akan menghadapi potensi ancaman PHK yang besar, gitu kan ya, potensi ancaman pengangguran yang makin banyak, yang nantinya juga akan membebani APBN-nya pemerintah, kan begitu. Jadi ini kayak gini ya, satu sisi kayak upah naik itu daya beli bisa terjaga. Iya, boleh lah seperti itu. Tapi pada saat kondisi perusahaan tidak mampu menanggung itu semua, daya beli akan turun nantinya. Kan begitu. Jadi kita akan lihat kebijakan ini apakah memang tetap dipertahankan oleh pemerintah atau tidak gitu. Kenapa? Karena kita lihat formulasi untuk kenaikan upah ini kan sebenarnya kan
dari setiap tahun itu kan nggak, kalau saya ngelihatnya ya nggak ada yang secara konsisten. Itu misalkan formulasinya itu apa, begitu kan ya, inflasi rendah, deflasi berturut-turut 5 bulan terakhir kemarin secara nasional juga nyatanya tidak membuat pemerintah itu berpikir kan gitu kan ya, untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwasanya dengan deflasi itu aja ada kondisi ekonomi yang terganggu, gitu kan ya. Saya bukan membela pengusaha ini ya, tapi kita berbicara perspektif yang lebih luas, di mana kita tuh melihat dari banyak sisi, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih nanti kenaikan UMP diikuti dengan laju kenaikan inflasi yang tinggi, gitu kan, yang saya khawatirkan itu justru kita kayak bola salju yang turun makin besar yang siap menimpa kita, gitu kan ya. Di saat sekarang ini kita tuh tengah berhadapan dengan beberapa kemungkinan. Pertama, kondisi ekonomi eksternal yang saat ini tuh tengah panas seiring dengan geopolitik yang terus tinggi. Cina yang berhadapan dengan rencana sanksi dari Amerika Serikat di masa kepemimpinan Presiden Trump, itu aja udah jadi ancaman buat para pelaku usaha. Konon katanya dengan UMP yang naiknya signifikan seperti ini, gitu kan ya. Jadi saya berharap gitu kan ya, nanti ada rembuk ya antara pemerintah, pengusaha dengan para kaum buruh, gitu kan ya, untuk memikirkan kira-kira solusinya apa. Jalan tengahnya begitu ya, Bang? Jangan kita terjebak pada kemungkinan kenaikan UMP yang tinggi membanding di salah satu sisi, terus kita tuh banyak dirugikan di dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi ke depan dalam jangka panjang di tahun 2025 khususnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Saat ini kan pemerintah udah memberikan program makan bergizi gratis, gitu kan ya. Ini sebenarnya juga bisa memperbaiki daya beli masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut sebenarnya sudah mengkompensasi pengeluaran masyarakat di sisi yang lain, kan begitu kan ya. Nah, ini seharusnya juga jadi pertimbangan bagaimana kemungkinan terbesar ke depan bahwasanya kita bagaimana caranya untuk menyelamatkan perekonomian secara lebih fundamental, gitu kan ya, dibandingkan dengan hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang populis yang nyata-nyatanya juga justru memberi ancaman kepada kita sendiri. Dan Anda sendiri selaku pengamat ekonomi ini idealnya berapa sebenarnya untuk kenaikan UMP? Kalau saya sih sepertinya gini ya, inflasi itu memang harus dipenuhin. Artinya kalau inflasinya itu bisa dalam rentang 3%, sekarang kan 2% nih, 2%. Nah, itu dulu dipenuhin. Artinya kalau misalkan inflasi naik 2%, ya udah di 2% itu dipenuhin dulu. Ya, selebihnya nanti baru kita ngelihat kesejahteraan. Nah, tadi kan ada ya standar kelayakan hidup, ada berapa, sekitar 64 komponen. Ya? 64 komponen. 64 komponen gitu kan ya. Coba itu diperbaikin dulu, gitu loh. Artinya emang standar kehidupan layak para karyawan ini seperti apa, gitu loh. Jadi kalau misalkan itu mampu dipenuhi oleh masing-masing perusahaan atau mereka bersepakat di situ, ya mudah-mudahan saya yakin nanti kita tidak hanya berkutat pada UMP-nya saja, tetapi bagaimana kita berkutat pada pemulihan daya beli masyarakat dari si karyawan yang standar hidup layak itu mampu dipenuhi oleh para pengusaha itu tadi. Dengan secara simpelnya juga pemerintah harus memikirkan dan juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan usaha dari pengusaha kita sendiri. Iya, dalam jangka panjang itu memang harus seperti itu. Kita nggak bisa loh mengabaikan. Memang belum kejadian ya, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Terus kita belum bisa ngerasakan dampak perang yang terjadi saat ini yang makin parah itu terhadap perekonomian ke depan. Kita belum merasakan itu, tapi setidaknya kita udah ancang-ancang ini. Kalau itu semuanya terjadi dengan intensitas geopolitik yang makin panas, semakin memburu, tambah dengan perang dagang yang makin kacau, ini berarti pengusaha yang nanti yang akan hidup, gitu loh. Tambah lagi ini sudah mengeluarkan beban dari kenaikan UMP-nya itu tadi atau upah minimumnya itu tadi. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya. Ini kan ancaman yang seharusnya bisa kita petakan hari ini dan kita minimalisir dampaknya itu seperti apa. Implementasinya untuk berdampak di masa yang akan datang begitu. Baik, Bang Benjamin, kalau untuk akan hal ini ada juga untuk quote ya, bisa ataupun referensi yang saya baca bahwa pemerintah saat ini telah merencanakan pembentukan satgas jika polemik ini berkelanjutan akan terjadinya PHK ataupun penurunan produktivitas dan sejumlah polemik akan kenaikan UMP ini. Untuk rencana pembentukan satuan satgas ini nanti ke depannya seperti apa? Apakah ini menjawab semua solusinya? Kita kan belum tahu ya, nanti ini satgas ini kerjanya akan seperti apa. Tetapi yang udah kelihatan di depan mata itu banyak pabrik tekstil yang udah tutup. Setuju. Nah, itu udah di mana-mana kejadiannya. Nah, kita dari hasil observasi saya di lapangan ya, itu banyak di Sumatera Utara itu sendiri perusahaan tuh yang utilisasinya turun. Utilisasi itu gini loh, artinya yang awalnya memproduksi misalkan memproduksi 1000 barang nih, terus turun tinggal 60%, ada yang turun 40%. Nah, itu diperhatikan begitu. Itu banyak temuan kita Temuan itu ada di beberapa industri ya kan, perusahaan-perusahaan tertentu yang nggak mungkin saya sebutkan gitu kan. Tetapi pada dasarnya temuan tersebut sudah memberikan gambaran secara real di lapangan bahwasanya apa? Perusahaan tanpa UMP yang naik berapa tadi itu yang 6,5% itu belum
menjalani bagaimana nanti perang dagang di tahun depan, belum merasakan dampak dari perang yang kian meluas pada saat ini, itu aja udah pada seperti itu loh. Kinerjanya terus merosot di tahun 2023 hingga tahun 2024. Bayangin 2 tahun terakhir aja mereka udah megap-megap gitu loh. Konon katanya harus muncul yang ini gitu kan ya. Saya juga kaget sebenarnya kemarin. Saya pikir juga sama, wah ini paling nanti pemerintah naiknya sebesar inflasi lah setidaknya gitu kan ya. Tapi 6,5%. Terkejut begitu ya Bang? Saya juga kaget gitu kan. Kok bisa seperti itu gitu kan ya. Jangan-jangan nanti pengusaha pada komplain, pengusaha pada ini ya, pada mengeluh gitu kan ya. Nah terus mereka juga kesulitan untuk bertahan ya. Lagi-lagi daya saing produk kita ini yang kita produksikan. Jangan-jangan nanti kita ujung-ujungnya impor semua nih barang kan, produksi nggak jalan di sini kan. Itu yang perlu diwaspadai. Sejatinya begitu banyak deskripsi polemik yang akan timbul untuk kenaikan UMP ini yang tentunya ini masih digodok pemerintah kan. Realisasinya ini keberpihakannya tidak hanya kepada masyarakat yang tentunya masyarakat ini bangga sebagai pekerja akan kenaikan ini, tapi juga memikirkan terkait tentang kehidupan para pengusaha. Ya masyarakat juga harus tahu lah bahwasanya apa yang mereka terima hari ini tuh ada ancaman di masa yang akan datang kalau mereka memaksakan ini. Kita harus paham di situ. Kita harus melihat dari dua sisinya. Tapi itu masyarakat yang well educated Bang. Itu masyarakat yang orientasinya terhadap gaji begitu. Saya katakan bahwa mereka menjadi salah satu sumber kehappinessan untuk melakukan hal ini. Saya kembali ke Bang Riki selaku Kadin Sumatera Utara ini tadi dari pengamat ekonomi bahwa ini akan menimbulkan sejumlah polemik. Salah satunya adalah terkait PHK yang kemungkinan besar ini terjadi. Apa saja yang mungkin timbul ancaman-ancaman terhadap hadirnya kenaikan UMP ini Bang? Ya, kemungkinan besar itu mungkin akan terjadi PHK dan mungkin kedepannya juga akan terjadi otomatisasi. Jadi perusahaan itu akan lebih banyak menggunakan mesin-mesin daripada memanfaatkan tenaga kerja. Dan seperti yang dibilang Pak Gunawan sebelumnya, kemungkinan ini perusahaan akan lebih bagus impor. Nah, ini sudah terjadi di beberapa perusahaan di Sumatera Utara. Daripada mereka produksi, bagus mereka itu impor. Cost-nya lebih murah. Dari cost produksinya, cost mereka membeli bahan baku, sampai ke distribusinya. Impor harganya sekian. Kalau mereka produksi sendiri, mereka pikirkan lagi buruh. Mereka pikirkan lagi transportasi. Mereka pikirkan lagi distribusi. Mereka pikirkan lagi kerusakan barang. Lebih bagus impor aja, nanti kita jual di sini, hanya tinggal mengganti branding. Nah, itu kemungkinan akan terjadi untuk di kemudian hari. Dan itu menjadi ancaman serius bagi khususnya industri di dalam negeri. Selain daripada itu, untuk sekarang ini tenaga kerja kita terkenal dengan tenaga kerja yang kurang produktif. Nah, itu yang menjadi PR kita semuanya. Bagaimana sih kita ke depannya bisa mengajak semua tenaga kerja ini, ayo kita lebih produktif. Karena kalau kita nggak produktif, kita juga akan berpikir masa depan kita akan terancam. Di mana nanti perusahaan nggak mau menggunakan tenaga kerja dari Indonesia lagi, ataupun lokal, tetapi mereka memilih impor. Nah, sedangkan penduduk kita berjumlah berapa orang gitu. Ini nanti mau dipekerjakan kemana gitu. Sehingga kemarin kita di Kadin juga ada membuat 3 diversifikasi rencana. Yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedua itu bagaimana kita membantu pemerintah itu bisa menyalurkan tenaga kerja ke dalam perusahaan dalam negeri. Dan kita juga akan membantu bagaimana kita melatih tenaga kerja itu untuk siap bekerja di luar negeri. Sehingga itu antisipasi yang sudah kita lakukan sebelum akan ada kebijakan baru ini. Tetapi dari situ kita sangat membutuhkan juga kerjasama dari semua pihak, terutama stakeholder yang berada di Kadin dan pemerintahan. Untuk bisa bekerja sama, kita cari solusi bersama gitu. Jangan hanya Kadin sendiri bekerja, tetapi pemerintah ada program sendiri, dari stakeholder ada program sendiri, sehingga ini tidak sinkron semuanya. Dan sejauh ini tawaran dari Kadin sendiri apa menjadi solusinya? Kalau solusinya adalah kita ada namanya Kadin Hub namanya. Kadin Hub itu kita melatih tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja itu mendapatkan sertifikasi, kemudian kita membantu menyalurkan tenaga kerja tersebut. Dan kita juga sekarang lagi proses bagaimana tenaga kerja itu bisa kita salurkan ke luar negeri. Karena kita lihat persaingan usaha di Sumatera Utara ini sedang melemah. Nah, melemahnya karena seperti yang tadi disebutkan Pak Gunawan juga, angka produksi kita cukup tinggi. Mau disandingkan dengan Jawa, mau disandingkan dengan ini sekarang saingan terbaru kita Riau, itu kita pasti kalah. Terlebih lagi produktivitas kita juga rendah. Daripada kita berkutat di sana aja, bagus kita cari solusi di luar daripada itu. Sehingga banyak sekarang kita program juga kita selain menyalurkan mereka ke dalam negeri,
dan luar negeri, kita juga membantu mereka menjadi wirausaha. Sehingga mereka juga akan mengetahui bagaimana sih menjadi sisi pengusaha. Nah, selama ini kan mereka berpikir, oke, kita menjadi pekerja dapat upah sekian. Dapat upah sekian, kita bisa menggunakan upah tersebut. Upahnya sedikit, kita protes ke pengusaha. Upahnya kurang, kita protes, kita langsung mengeluh. Tapi nanti pada saat mereka diposisikan menjadi pengusaha, bagaimana mereka itu berpikir akan memaintain si tenaga kerja yang di bawah mereka itu menjadi lebih bagus. Sehingga kita buat beberapa tantangan-tantangan dan program, tapi sampai sekarang itu kita masih belum berjalan efektif. Karena masih Kadin sendiri bekerja. Oke. Dan ini menjadi acuan juga bagi mereka yang tengah menyaksikan kita, khususnya bagi yang akan mencari kerja untuk kembali lagi meningkatkan skill ya Bang. Di tengah gempuran akan kenaikan UMP 2025 ini, tentunya para pengusaha akan lebih selektif dalam menjaring juga ataupun mengelola karyawannya yang lebih produktif dan juga skillful, begitu ya Bang. Baik, untuk akan hal demikian terkait tentang wacana kenaikan UMP ini tentu memiliki formulasi yang digunakan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah formulasinya adalah UMP 2025 sama dengan UMP 2024 plus nilai kenaikan UMP 2025. Apa ada formulasi dan terjemahan formulasi ini seperti apa dari Kadin sendiri, Bang? Kalau kita UMP. tetap mengacu ke Permenaker ya. Permenaker itu UMP 2023 plus 6,5%. Itu formulanya. 2024 bukan sih? 2023. 2023, oke. Ditambah 2024 tambah 6,1. Oke, di lain hal tersebut, apalagi yang mungkin menjadi terjemahan dari Kadin terkait tentang formulasi yang diberikan pemerintah ini? Atau ada mungkin masukan-masukan yang diberikan dari Kadin untuk bagaimana mengatur formulasi yang telah diberikan ini? Kalau itu memang itu kita tidak, sampai sekarang ini kalau Kadin Sumatera Utara sendiri, kita hanya bisa memberikan pendapat atau saran kepada pusat. Nanti pusat juga yang akan berjuang di formulasinya. Tetapi yang mungkin agak kita beratkan itu penambahan sektoral. Karena dengan 6,5% aja itu sudah berat, gitu. Ditambah lagi sektoral gitu. Nah itu nanti sektoral sampai sekarang juga kita bahasnya masih, sampai sekarang ini masih bahasnya juga masih belum dapat satu ini kata sepakat gitu. Oke, dan saat ini Anda barusan juga mengatakan bahwa Bang Riki selaku Kadin Sumatera Utara dan juga beberapa pihak dalam hal ini Bapak Kadis Ketenagakerjaan kita tengah sama-sama memperjuangkan akan hal ini. Dan saat ini apa saja mungkin yang informasi yang tengah diperjuangkan dari pihak-pihak ini dan melibatkan sejumlah entitas apa saja? Kalau saat ini itu di Dewan Pengupahan Sumatera Utara itu ada unsur Apindo, ada unsur Kadin, ada unsur pemerintahan dan juga perwakilan dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Nah itu sekarang lagi proses pembahasan upah sektoral. Dari tadi pagi jam 8 itu sampai sekarang masih belum selesai. Apa faktor untuk ketidakselesainya? Titik temunya di mana? Belum bisa nemukan, Bang. Kalau itu mungkin nanti saya belum bisa sebutkan karena itu masih proses berjalan, mungkin agak inilah nggak etis nanti saya menyebutkan prosesnya. Tapi saya kasih sedikit bocoran itu yang tadinya 4 sektor ini dibahas menjadi 8 sektor, tapi sampai sekarang saya belum tahu. Tadi terakhir saya tinggalkan itu sudah dalam proses penentuan angka. Proses penentuan angka, dan semoga ini keberpihakannya ini bisa memberikan informasi dan juga penyejukan hati. Tentunya ini tidak hanya kepada masyarakat sebagai pekerja yang diberikan bahagia atas kenaikan UMP ini, tapi juga kepada pengusaha. Terima kasih Bang Riki. Saya kembali ke Bang Gunawan Benjamin ini. Bang Gunawan, untuk kenaikan UMP ini sebenarnya pemerintah harus memikirkan apa dan skema apa hingga pertimbangan apa saja, Bang? Kalau Anda melihatnya. Iya, sebenarnya sih kalau yang mau dipikirkan banyak ya. Pertama, pemerintah juga memang harus memikirkan dari rakyatnya sendiri, dari pengusahanya, ya kan ya, dari asosiasi pekerjanya, begitu kan ya. Terus kalau misalkan kita bicara masalah skema, gitu kan ya, ini skema yang paling pas tuh seperti apa, gitu kan ya. Saya sih juga terus terang aja yang paling penting tuh kalau saya ngelihatnya ini rembuk dulu gitu loh. Artinya ketemu dulu deh ngatur itu berapa sih sebenarnya yang ideal, gitu kan ya. Kalau yang kemarin itu kan pada saat pemerintah menetapkan 6,5%, terus kan komplain dari para pengusaha, kita nggak dilibatin, kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kan begitu. Nah itu harusnya ditanggapin, jangan dibiarkan, gitu kan ya. Nah kalau misalkan kenaikan upah ini dijadikan, misalkan gini nih, kenaikan upah ini mau tidak mau tetap dilaksanakan, misalkan seperti itu. Nah nanti saya juga punya ini ya, punya perhitungan. Ini sebenarnya seberapa jauh nanti ekonomi kita itu akan dampaknya itu dari kenaikan upah ini seperti apa.
gitu ya. Jadi memang kita nanti punya skenario tertentu, kalau upah naik 6,5%, ada upah sektoral begitu kan ya. Kalau sektoral ini ya kalau misalkan saya bicara Sumatera Utara, sektoral yang masih hidup itu apa sih sebenarnya? Saya punya data dari para peternak ya, peternak daging ayam aja, itu aja stagnan kecenderungan turun. Produksinya dari 2023 ke 2024. Konon katanya ke 2025. Banyak orang yang bilang, wah itu pengusaha kan memang maunya enaknya aja begitu kan ya. Tapi kita nggak usah ngomong opini deh, kita ngomong itu pakai data gitu kan ya. Data itu yang kita telaah, data itu yang kita terjemahkan. Dari situ kita baru buat kesimpulan. Sebenarnya nih yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini siapa sih? Dan gitu. Dan sebenarnya siapa sih yang paling dirugikan di sini gitu. Nah, kita akan lihat dari semua perspektif, dan saya sendiri juga menilai sejauh ini kenaikan upah minimum sebesar 6,5% itu menimbulkan ancaman yang saya pikir itu cukup signifikan ya di tahun 2025. Ada baiknya kalau saya dikaji ulang lagi deh ya dikaji ulang lagi. Karena inflasi kita juga nggak tinggi-tinggi banget kok ya, di bawah target sasaran Bank Indonesia, paling bawah tuh di bawahnya lagi bahkan. Nah itu kan sebenarnya udah jadi katalis positif tuh bagi masyarakat kita, bagi pemerintah sebenarnya untuk merumuskan kebijakan UMP seperti apa yang sebenarnya itu ideal bagi semua stakeholder yang ada di situ. Oke. Kalau saya seperti itu sih. Oke, Bang. Ada hal yang diuntungkan dan juga ada hal yang dirugikan nantinya. Siapa sajakah yang diuntungkan dan siapa sajakah yang dirugikan? Apakah ini juga terkait tentang kebijakan-kebijakan baru lainnya nanti di 2025? Kita akan hadirkan usai jeda perkara berikut ini. Upah minimum provinsi sebesar 6,5% ini diprediksi akan menimbulkan sejumlah polemik dan tentunya ini memberikan beban kepada pengusaha. Tentu siapakah yang diuntungkan dan juga siapa dirugikan nanti kita akan diskusikan kepada Bang Benjamin selaku pengamat ekonomi Sumatera Utara. Namun akan hal demikian juga ingin kita deskripsikan terhadap penjelasan adapun upah minimum sektoral merupakan sebuah minimum terendah yang berlaku berdasarkan sektor usaha tertentu dan setiap sektor usaha dikelompokkan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Upah minimum sektoral ini tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP ataupun UMK. Begitu ya Bang Riki. Ini perhitungannya seperti apa pula? Apakah ini menjadi kecemasan yang sangat luar biasa lagi bagi pengusaha, tidak hanya memikirkan terkait tentang UMP tapi juga ada upah minimum sektoral yang tidak boleh rendah, begitu Bang Riki? Seperti apa? Kalau itu memang ketentuannya adalah menetapkan upah minimum, selesai upah minimum akan ditambah dengan upah sektoral lagi. Nah upah sektoral ini kalau sesuai dengan ketentuan dari Permenaker kemarin itu diklasifikasikan sesuai dengan usahanya atau KBLI usahanya. Nah dari sana itu yang menjadi deadlock tadi, pembahasan yang belum selesai, penentuan untuk sektor usaha ini belum diputuskan. Dari pengusaha sendiri apa maunya Pak akan upah minimum sektoral ini? Kalau terus terang dari dari pengusaha sendiri, kalau memang usahanya berjalan bagus ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi ini kan sekarang di Sumatera Utara ini seperti beberapa sektor kan terancam. Seperti yang dibilang sama Pak Gunawan barusan, sektor karet terancam nih. Usahanya tinggal berapa nih? Sektor untuk besi berapa nih usahanya tinggal? Dan bahkan sebagian pabrik itu bahkan mereka produksi itu nggak tiap hari lagi, 1 minggu 3 hari produksi. Karena yang pertama marketnya lagi nggak bagus, mereka kena juga ketentuan untuk ekspor yang tidak bisa ekspor karena mereka itu harus membayar fee apa saya lupa itu. Dan juga mereka kena ketentuan dari ini juga, ketentuan dari ini. Misalnya di Amerika, mereka membutuhkan sertifikasi khusus. Gitu. Nah, sertifikasi khusus itu di Indonesia itu sebagian yang belum ada. Nah, mereka belum bisa memenuhi itu sehingga produk mereka itu tuh masuk ke Amerika itu belum bisa. Nah, itu menjadi kendala-kendala. Nah, jadi sektoral ini kalau kita naikkan lagi, selain mereka ini sendiri terancam, bisa jadi perusahaan ini juga akan hilang. Kenaikannya berapa persen kiranya Pak? Apakah 1,58% begitu? Ini sampai sekarang kenaikannya masih belum kita putuskan. Belum diputuskan. Ini wacananya saja mungkin dari Kadin Sumatera Utara dan juga yang dilibatkan dari pengusaha ini, upah minimum sektoral ini naiknya berapa persen kalau untuk disetujui nantinya begitu? Kalau kita berupaya tetap kenaikan di angka range-nya 1-3%. Oke, alasannya kuat mengapa demikian? Karena kita juga
menjadi rumah para pengusaha, kita juga sadar keluhan-keluhan pengusaha ini apa. Nah, mereka ini sudah lagi berjuang untuk mengembalikan diri mereka, diterpa dengan 6,5%, tambah lagi sektoral, otomatis ini akan naiknya lumayan gitu. Bayangkan kemarin ini yang kita putuskan itu, kalau untuk upah, ini saya lihat datanya ya. Baik. Dan ini masih dihitungkan oleh Dewan Pengupahan begitu ya? Iya, masih di... Karena ini masih bentuknya masih negosiasi nantinya begitu, kalau bisa dikatakan besaran upah sektoral ini tergantung negosiasi yang akan terjadi begitu Bang Riki? Iya benar, karena ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah ini saya ambil contohnya aja, untuk Medan itu setelah naik 6,5%, upahnya menjadi 4.114. Oke. Kalau untuk provinsi itu menjadi 2.992. Ini belum termasuk upah sektoral. Jadi kenaikan yang dari Medan sendiri aja itu 244.990. Oke. Kalau untuk Sumatera Utara itu 182.644. Oke. Ditambah lagi dengan sektoral, kita perkirakan ya mungkin kita sebutkan 300 saja per orang. Oke. Dengan 300.000 per orang, kita umpamakan satu perusahaan itu ada paling sedikit 100 orang. Berarti mereka satu bulan itu harus menambah kos ini berapa. Karena kan yang dihitung bukan hanya upah aja, tetapi begitu kenaikan upah, kenaikan juga BPJS, kenaikan juga tunjangan. Beberapa hal lain juga untuk dipikirkan begitu ya? Iya benar, dan ada perusahaan yang sudah menerapkan struktur skala upah, itu otomatis naik juga semuanya. Sehingga naik ini seperti efek domino, sekaligus naik semua. Ya. Dan ini yang sangat mengejutkan sekali bagi pengusaha ya Bang. Baik, juga Anda beberapa kali mengatakan bahwa saat ini dari Kadis Ketenagakerjaan Pak Ismail, dalam hal ini Pak Kadis juga duduk bersama beberapa pihak ini untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Dari Kadis sendiri apa yang tengah dikembangkan dalam opini untuk menghadirkan kesejukan bagi semua pihak? Kalau Kadis sendiri juga memberikan pemahaman tadinya bagaimana kondisi usaha di Sumatera Utara ini. Dan dari Kadis juga ada beberapa poin bagus. Kadis itu karena kita tadi bertahan di sektoral masing-masing, itu kita klasifikasi menjadi beberapa sektor, dan itu sektornya dibagi lagi menjadi sedang, rendah, tinggi. Nah dari sana nanti kita menentukan ambang batas untuk di upah sektoral ini. Tapi kalau untuk update sekarang yang terbaru saya belum tahu, karena tadi waktu saya tinggalkan posisinya begitu. Dan masih deadlock, belum ada untuk jalan keluarnya ya. Dari belah pihak ini masih menguatkan opininya untuk keberpihakannya masing-masing, dan nanti kemudian ini menjadi informasi kepada publik yang kiranya ini hasil ataupun finalisasinya adalah keberpihakan kebersamaan begitu ya Bang Riki. Baik, saya kembali ke Bang Gunawan Benjamin. Bang Gunawan Benjamin, UMP kenaikan 6,5% ditambah lagi pada bidang upah minimum sektoral ini yang diperkirakan juga kemungkinan besar akan naik juga. Bagaimana tanggapan seorang pengamat ekonomi untuk keberpihakan terhadap pengusaha? Ya, kita bicara sektoral dulu ya. Sumut itu sawit paling dominan ya, paling dominan ya maksud saya ya, bukan berarti semuanya itu sawit. Pasti. Gitu kan ya. Oke lah, katakan 60% tuh ekonomi Sumut tuh digerakkan oleh sawit, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari tanam ke sawit sampai jadi minyak goreng atau mungkin diekspor jadi CPO, gitu kan ya. Kita bicara ekspor. Ekspor itu secara nominal ya naik karena harganya bagus. Tapi secara real dia turun karena permintaannya jelek dari luar sana. Harga ini fluktuatif. Siapa yang bisa jamin harga di tahun 2020 bakal sama dengan yang sekarang? Itu yang pertama. Setelah sawit, kalau kita bicara komoditas yang dikelola oleh Sumatera Utara itu secara sektoral itu ada karet, ya kan ya. Karet ini banyak yang tumbang, ya kan, banyak loh pengusaha-pengusaha karet itu yang kesulitan bahan baku lah, yang udah peralihan dari lahan karet ke sawit lah, gitu kan ya. Nah, hasil observasi saya selama pada saat di perusahaan karet itu banyak yang utilisasi perusahaannya turunnya signifikan. Ada yang selama COVID menerima order ya, ini produk turunan karet ya, itu yang menerima order itu turun sampai 80% tuh ada yang saya tahu. Banyak tuh karyawan-karyawan di perusahaan karet yang dulunya karyawan tetap sekarang jadi karyawan kontrak. Kenapa? Perusahaannya nggak sanggup nanggung. Kenapa? Dia berhadapan dengan ancaman di mana produksinya dia, permintaannya itu turun di pasar ekspor. Nah itu jadi tantangan terus itu.
Oke, kita masuk ke sektor yang lain nih, pariwisata, hotel dan restoran. Ini gitu kan kita lihat dengan daya beli masyarakat sekarang itu banyak hotel kok yang nggak terisi penuh, bang gitu kan ya. Banyak kok industri pariwisata itu yang masih mengandalkan wisatawan lokal. Misalkan begitu restoran, banyak kok restoran yang awalnya satu hari masak 3 kali sehari, sekarang masak cuma 1 atau sampai 2 kali satu hari. Nah, ini kan sebenarnya penurunan dari produksinya itu. Ada nggak sektor yang lain? Misalkan pergudangan, kita lihat pergudangan itu selama pertumbuhan ekonomi stagnan seperti ini, mereka juga nggak mengalami pertumbuhan yang signifikan di situ ya kan. Belum lagi industri baja di situ, kan gitu kan. Jadi sebenarnya kita perlu melihat dari kacamata kita yang lebih dalam gitu kan. Sebenarnya sektor-sektor mana aja ini yang masih bisa hidup gitu loh. Kalau saya melihatnya berkesimpulan hanya beberapa sektor, tetapi kebanyakan itu stagnan. Di 2024 ini pertumbuhan ekonomi juga sepertinya di angka, ya kita jangan lihat gini ya, sumut ekonominya tumbuh 5%, ditargetkan 2024. Oh iya, ada PON, ada jet ski, ada apa lagi kemarin tuh, banyak tuh kan event-event yang dilaksanakan, pilkada, ada pilpres, ada pileg. Ya wajar lah kalau mereka tuh nggak ada, itu berapa pertumbuhannya. Nah itulah gambaran real ekonomi kita seharusnya kita ngitungnya dari situ. Jadi kalau misalkan nanti target akhir tahun ekonomi Sumut masih mampu di angka 5%, ya menurut saya sih nggak fair juga ngelihatnya kan. Kita harus lihat dulu nih apa yang mendorong pertumbuhan sampai setinggi itu gitu loh. Kan gitu. Nah, jangan sampai nantinya pada saat terjadi di mana kondisi industri kita tuh mengalami tekanan yang begitu signifikan, kita memaksakan kenaikan upah di sektor-sektor tertentu, apalagi sektor-sektor yang saat ini tuh udah mengalami sunset. Waduh, nggak tahu deh itu nasibnya bakal gimana lagi gitu kan ya. Karena dari beberapa perusahaan yang kita coba dekatin gitu, yang kita coba survei gitu kan ya, itu banyak loh perusahaan-perusahaan di kawasan industri Medan, kawasan Kimstar yang ada di Tanjung Rawa, di Liserdang gitu kan ya. Itu beberapa yang kecil-kecil itu udah banyak yang tutup. Bahkan industri makanan dan minuman yang seharusnya itu domestic demand-nya itu yang diandalkan. Nah itu aja udah jadi temuan-temuan yang seharusnya bisa dijadikan pertimbangan. Siapa sih yang nggak seneng UMP naik? Siapa sih yang nggak seneng gaji itu naik? Ya kan? Saya juga senang, secara pribadi saya senang gitu kan ya. Tapi kan pada saat saya duduk di sini, saya nggak bisa menyuarakan opini pribadi saya gitu kan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang jadi temuan saya. Representatif gitu kan ya. Nah, ya kan gitu kan ya. Perspektifnya kan seperti itu gitu loh. Kalau misalnya tanya, masa iya sih munafik banget kalau gaji nggak naik nggak seneng? Nggak demikian. Saya senang banget kalau gaji naik. Tapi ingat, kita butuh kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, ya karena pola hidup kita ini udah banyak yang bilang kita itu udah frugal living, artinya hidup dengan kebutuhan yang kita butuhkan aja untuk pengeluaran itu, gitu kan ya. Itu aja udah menggambarkan bagaimana kondisi pengusahanya, gitu kan ya. Jangan-jangan dia tuh cuma bertahan hidup, nggak dapat untung, napasnya kembang kempis, dia tetap pertahankan perusahaannya, kan begitu kan ya. Itu perlu ditelaah deh, jangan sampai hal-hal yang seperti itu tuh kita abaikan, terus nanti endingnya kita yang mendapatkan dampak negatif dari kenaikan UMP ini. Dan ini abang rasakan menjadi terjemahan yang salah begitu di tengah-tengah kehidupan kita. Iya, masyarakat kita tuh memang harus diajak berpikir kritis gitu kan ya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat, terus tiba-tiba selanjutnya kita berhadapan dengan resiko ancaman yang sangat luar biasa gitu kan ya. Yang justru berlangsung lebih lama daripada kebahagiaan yang kita terima itu tadi. Kan ada baiknya dengan mode hidup yang survival seperti ini, bagaimana kita mempertahankan ini aja dulu deh, gitu kan ya. Kita jangan muluk-muluk terlalu jauh berharapkan bahwasanya UMP naik, bahwa gaji bisa naik tinggi karena tekanan biaya hidup tinggi. Tapi ternyata di sisi lain pengusahanya juga nggak mampu hidup. Begitu pengusahanya nanti melakukan semacam kebijakan, Pak, misalkan begini, pengusaha bilang, waduh, kalau misalkan kalian nggak mau dijadikan karyawan kontrak atau statusnya saya rubah ke bentuk karyawan yang lain, misalkan begitu kan ya udah deh saya tutup aja. Itu kan bahaya kan. Kalau sempat dia ngomong begitu itu kan bahaya, dan itu sudah pernah saya temukan di beberapa perusahaan yang karyawannya diancam seperti itu. Artinya apa? Pengusahanya, saya nggak berani ambil resiko kalau seandainya dengan kondisi penjualan yang turun ya, pada masa pandemi Covid dia bagus, tapi pada saat setelahnya dia turunnya signifikan, kehilangan pangsa-pangsa ekspornya hampir lebih dari 80% gitu kan ya. Terus dia bilang ke karyawannya, kita gimana caranya untuk bertahan hidup? Dia masih bisa ngajak serikat buruhnya. Terus muncullah
kesepakatan seperti itu. Ya udah deh, yang penting kita tetap dipekerjakan walaupun pekerjaannya itu kadang ada, kadang enggak. Kalau orang bilang, orang Jawa tuh bilang kejora dia, kadang kerja, kadang ora, nah, gitu kan ya. Tapi kan bukan berarti mereka mem-PHK, walaupun dia nunjukin ke karyawannya, ini loh kondisi perusahaan kita hari ini yang awalnya kalian tuh bekerja penuh waktu, sekarang kita kerjanya seminggu cuma 3 kali. Bayangin itu. Bang Gunawan, dan juga apakah ini juga kita ingin menelaah bahwa status para pekerja yang kemudian nanti kita kaitkan akan terjadinya kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% ini akan kembali lagi banyak sekali perusahaan-perusahaan ini seperti outsourcing untuk bagi karyawan. Pastinya, saya justru... Ini dampaknya bagaimana pula nanti, Bang? Iya gini ya, pekerjaan itu menjadi nggak berkualitas. Nah itu dia. Jadi begini nih, kalau misalkan ada mahasiswa baru tamat sekolah, tamat kuliah atau siswa ya, pada saat dia melamar pekerjaan, perusahaan langsung menawarkan, ini skemanya begini, mau nggak mau nggak apa-apa, banyak orang yang ngantri kok. Nah, kalau itu yang terus ditanamkan begitu kan, itu turnovernya tinggi. Ada beberapa perusahaan itu yang pasti dia merekrut karyawan, gitu kan ya, dengan status tidak karyawan tetap, tetapi turnovernya tinggi. Begitu udah mendekati berapa tahun, dia ganti lagi karyawannya. Nah, ya kan ya, dengan karyawan yang baru di roll over terus seperti itu. Kenapa? Dia nggak berani berhadapan dengan resiko ekonomi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kondisi ekonomi nggak jelas, gitu kan ya. Menambah karyawan dengan status tetap itu menambah kos, dan tentunya pada saat nanti kondisi ekonomi tidak menguntungkan mereka di masa yang akan datang, mereka kesulitan untuk melepas itu dan mereka harus mengeluarkan banyak anggaran. Ini perlu kita pikirkan. Dan saat ini, kita duduk saat ini, pengusaha itu melihat ke depan, itu adalah perspektif yang nggak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 atau 2026 seiring dengan kondisi ekonomi global yang belakangan itu terpuruk akibat perang lah, akibat kemungkinan terjadinya perang dagang ya, selain perang secara teritorial ya, ini ada perang dagang lagi ya, secara militer dan perang dagang. Nah ini kan juga membuat mereka tuh semakin pesimis sebenarnya. Tetapi banyak pengusaha kenapa tetap bertahan seperti itu? Ya mungkin itu dapurnya dia yang nggak mungkin dia tinggalkan. Dan ini menjadi ancaman yang sangat luar biasa juga bagi kesejahteraan pekerja nantinya ya Bang ke depannya. Ini menjadi tantangan juga ya. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan berkualitas nantinya. Saya yakin seperti itu. Terima kasih Bang Gunawan. Saya kembali ke Bang Riki selaku Kadin Sumatera Utara bahwa untuk kita kaitkan terhadap polemik yang terjadi ini akan kenaikan UMP ini tidak hanya terkait tentang upah dengan upah, tapi juga status karyawan dan juga akan meningkatnya kembali outsourcing. Begitu Bang, bagaimana untuk Anda menyampaikan informasi ini kepada masyarakat? Seperti apa dampak yang luar biasa ini? Mungkin nanti agak sedikit menyinggung ya. Ya kesannya yang terbaru itu nanti akan terjadi sistem seperti yang sebelum-sebelumnya. Perusahaan itu akan ngambil safety, mencari outsourcing yang berani pasang badan. Jadi sistemnya adalah kita memberikan upah sekian, bisa nggak di backup kalau ada masalah. Itu menjadi tren yang terbaru nantinya. Karena sekarang perusahaan itu menggunakan outsourcing, akan berpikir, saya menggaji karyawan dengan UMP ataupun UMK, itu sudah sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau saya menggunakan outsourcing, bagaimana saya membayar jasanya? Nah itu yang menjadi polemik ke depannya, dan ya kalau sudah ada wacana sampai sedemikian rupa. Sebagian pengusaha sudah pasti akan ada ke sana. Karena pengusaha juga akan berpikir untuk kelangsungan hidupnya juga ke depannya. Bagaimana mereka bisa bertahan, mereka tetap bisa bersaing, dan cara-caranya ini bagaimana gitu. Dengan terpaan ekonomi yang tidak ada yang pasti saat ini, ditambah kenaikan upah, pasti pengusaha akan berpikir cara-cara untuk survive dulu. Nah, nanti begitu udah ini stabil semuanya, baru mereka biasanya mengembalikan ke standar yang memang sebenarnya. Dan Anda sendiri selaku Kadin Sumatera Utara, apakah ini tidak akan menciptakan peluang ekonomi yang baik akan kenaikan UMP? Kalau itu tergantung masing-masing sektoral perusahaan nanti ya. Itu kita ada yang bisa mengambil peluang di sana, ada yang tidak bisa mengambil peluang di sana. Mekanisme pemikiran strategi lagi ya untuk setiap perusahaan. Baik, saya kembali ke Bang Gunawan lagi bahwa untuk akan hal ini juga bagaimana tanggapan Anda? Apakah dengan kenaikan UMP sebesar 6,5% ini untuk menciptakan peluang ekonomi yang baik bagi Sumatera Utara atau tidak, Bang? Ya seharusnya ini kenaikan UMP ya. Kita tuh sekarang ini tengah terjebak antara menyelamatkan daya beli masyarakat yang terpuruk nih akibat inflasi tinggi, daya beli turun belakangan ini. Memang salah satunya itu UMP, jebakannya di situ. Tetapi ada lagi sisi yang lain, bahwasanya pengusaha juga kesulitan ini untuk mengoptimalisasi kinerja perusahaannya.
kita di tengah-tengah nih, kita di tengah-tengah. Apa yang bisa terjadi? Ini semuanya harus duduk, harus rapat, harus dipastikan. Ini jalan terbaik itu apa? Oke, tadi kata beliau bahwasanya ada sektor-sektoral yang masih mampu bertahan atau mungkin diuntungkan. Tapi saya yakin tidak yang diuntungkan permanen. tidak akan semuanya. Dan mayoritas itu akan dari posisi yang dirugikan dengan kondisi yang seperti yang sekarang, gitu kan ya. Nah, sektoral ini dilihat dari konteks bagaimana mereka membangun usahanya sejauh ini. Memang iya, ada beberapa sektor-sektor yang mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya industri sawit ya, itu salah satu sektor yang masih bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kan dengan kondisi harga yang volatile dan tidak dijamin bahwasanya akan begitu bagus di tahun 2 tahun yang akan datang, sama aja muncul kekhawatiran di para pelaku usahanya. Jangan-jangan ya aku yang apa yang kunikmatin pada bulan Desember ini itu nanti justru akan berakhir di bulan Februari bulan tahun depan dikarenakan Trump mengenakan kenaikan tarif atau perang dagang terhadap Cina. Barang-barang kita mau jual kemana? Yang iya barang-barang dia bisa masuk kemana dengan harga yang lebih murah. Itu ancaman yang mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Bang Gulan, sebelum kita closing statement, singkat dan padat jawabannya, beberapa pengamat ekonomi di Indonesia ini juga mengatakan bahwa resiko kenaikan UMP ini tidak hanya terjadi PHK tapi juga gulung tikar. Iya atau tidak, Bang? Iya. Oke. Saya sepakat dengan itu dan ya kalau saya bilang masyarakat ada baiknya jernih dalam melihat kebijakan-kebijakan kenaikan UMP ini. Tanya pengusahanya, sanggup nggak dia mempertahankan kenaikan UMP itu sampai tahun depan. Memang banyak pengusaha yang mungkin bilang nggak sanggup seolah-olah melindungi dirinya gitu kan. Tapi coba perhatikan bagaimana produksinya dia. Paling gampang itu begini. Kalau ada karyawan yang merasa keberatan kalau seandainya UMP nggak naik, kita kan itu. Coba lihat produksinya dia. Dia memproduksi apa? CPO-nya makin tumbuh atau makin turun? Dia memproduksi apa? Jasanya makin naik atau tidak? Nah, itu yang perhatikan. Ajakan pengamat ekonomi Guna Benjamin adalah memikirkan jernih kepada masyarakat yang juga sebagai pekerja. Bang Riki, untuk singkat closing statement kita terkait wacana kenaikan UMP ini Sumatera Utara ini seperti apa yang harus untuk dipikirkan, singkat dan padat? Untuk kedepannya kita akan berpikir bagaimana mensejahterakan buruh. Kembali lagi, kalau kenaikan upah ini terus-menerus naik tanpa ada kesejahteraan buruh sama aja. Jadi kita akan berpikir bagaimana kesejahteraan buruh sehingga upah yang diberikan itu juga mencukupi dan juga bisa mensejahterakan buruh itu sendiri. Oke, terima kasih atas informasi dari kedua narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Ada Bang Guna Benjamin selaku pengamat ekonomi dan juga Bang Riki selaku Kadin Sumatera Utara yang telah berbagi perspektif akan wacana kenaikan UMP Sumatera Utara yang kiranya ini kedudukannya ataupun keberpihakannya ini semoga ini memberikan kesejukan hati bagi siapapun yang akan merasakan akan hadirnya presensi kenaikan UMP sebesar 6,5% dan juga disusul pada upah minimum sektoral, begitu ya Bang Riki. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam edisi Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas Senin 9 Desember 2024. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Azhar Nasution pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.